24 jam dari maghrib ketemu ke maghrib. Itu waktu terbaik, waktu yang bagus buat baca surat Kahfi. Kapan yang paling bagusnya? Paling terbaiknya waktu nomor 1 adalah habis subuh. Nomor 1 habis subuh. Besoknya tuh habis subuh, nah itu waktu terbaik buat baca Kahfi. Waktu kedua terbaik adalah malam Jumat, habis maghrib. Jadi tuh habis sholat maghrib malam itu kamu baca. Itu sebabnya kami di Tarim dulu membaca surat Kahfinya 2 kali. Malam Jumatnya iya juga, sama pagi habis subuhnya juga baca lagi Kahfi. Ini muka-mukanya sih kayaknya kagak bakalan baca 2 kali dah. Sekali aja udah untung-untungan. Maksa banget, sebenarnya panjang saja, setengah juz. Masya Allah, Masya Allah. Panjang banget tuh saja. Enggak, kalau dibaca lama-lama Insya Allah enggak jadi panjang. Terus saja, tiap Jumat baca, tiap Jumat baca. Saya ingat pernah mengajarkan surat ini kepada Maryam, dulu sahabat saya, Erika. Saya ceritain di buku Bidadari Bumi 1 itu ya. Ada mu'allaf Amerika, dia datang belajar di kota Tarim. Salah satunya dia sering belajar ngambil private gitu sama saya. Ada satu waktu dia datang malam Jumat, habis selesai sholat Isya, dia mau pamitan sama saya lagi baca Kahfi. Terus dia bilang, "Sudah baca apaan?" Saya bilang, "Saya baca Kahfi." Saya minta dia buat tungguin sampai habis selesai. Dia nanya, "Kenapa sudah baca Kahfi?" Saya bilang, "Iya, Kahfi ini jadi surat yang Nabi Muhammad perintahkan kita buat baca, jadi cahaya bagi kita sampai Jumat berikutnya." Dia nanya, "Apa itu cahaya, Ustazah?" Itu saya ceritakan mengenai cahaya bagi ruh kita, sehingga dengannya malaikat menjadikannya sebagai petanda untuk mendoakan, untuk menurunkan, menjadi penanda rahmat Allah SWT yang turun juga dari cahaya-cahaya kita dan seterusnya. Besoknya dia sebenarnya punya majelis sama saya. Saya tungguin kagak datang sampai malam. Malamnya dia baru datang. Dia bilang, "Ustazah minta maaf, hari ini saya nggak bisa datang ke Daruz Zahra karena saya baca Kahfi." Saya bilang, "Kok bisa gara-gara baca surat Kahfi doang kamu sampai nggak bisa datang?" Dia bilang, "Saya kan baca Qur'annya masih tertatah-tatah Ustazah, masih ngejak baca Qur'annya. Jadi saya baca Ustazah dari habis subuh. Saya berhenti cuman buat sarapan. Habisnya itu saya baca lagi Ustazah, berhenti cuman buat duha. Habis saya baca lagi berhenti cuman buat duhur. Sholat duhur sama makan siang," dia bilang. "Habis itu saya baca lagi Ustazah selesai jelang maghrib. Hari ini Ustazah suami saya yang masak. Hari ini suami saya yang nyuci baju. Gara-gara saya mau baca surat Kahfi." Masya Allah. Tapi dia terus baca tuh. Minggu besoknya lama-lama jadi lebih lancar, jadi lebih sebentar. Ayo, teman-teman nih kan baca Kahfinya tentu lebih lancar daripada Maryam. Maryam sampai seharian nih si Erika nih. Seharian baca Kahfi. Kamu nggak perlu seharian, insya Allah berapa menit, setengah jam lo paling lama kali ya bisa selesaikan, atau sekurangnya 1 jam lah. Kalaupun memang masih bacanya lambat, insya Allah 1 jam selesai.
Baik, itu jadi cahaya malam Jumat. Apalagi amalan kita pada malam Jumat atau pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kata Nabi Muhammad begini nih, aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Perbanyaklah baca salawat padaku pada malam terang benderang dan pada hari yang cerah, pada hari yang penuh cahaya. Para sahabat nanya, mahia ya Rasulullah, apa itu malam terang benderang dan hari yang banyak cahaya? Nabi Muhammad mengatakan, Lailatul Jum'ah wa yawmuha, maksudnya adalah pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Perbanyak baca sholawat padaku, kata Nabi Muhammad, pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Banyakin baca sholawat. Apa ustazah sholawatnya? Bebas, semuanya disebut sholawat. Yang penting sholawat itu ada Allahumma sholli atau wasallallah, ya Allah limpahkanlah sholawat pada Nabi Muhammad. Nah, mengenai sifat-sifatnya Nabi yang kamu sampaikan dalam sholawat, itu silahkan aja. Apapun yang menurut kamu itu terutamanya yang paling utama, silahkan kamu baca sholawat tersebut. Karena perintahnya adalah sholawat, teman-teman. Perintahnya adalah sholawat. Yang penting tuh sholawat ada Allahumma sholli ala. Nah, itu udah sholawat semuanya tuh. Mau kamu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat apa bukan sholawat namanya? Sholawat. Atau kamu sholawatan dengan sholawatnya Imam Syafi'i, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin kullama dhakaraka dhakirun wa kullama ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Sholawat. Kalau yang tadi sholawat, nah sholawat tibil qulub artinya ya Allah sampaikanlah sholawatmu, rahmat yang diiringi dengan cinta, itu artinya sholawat. Ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim, rahmat kasih sayang yang diiringi dengan pengagungan kepada baginda kami Nabi Muhammad, ya Allah sampaikanlah sholawat tersebut padanya. Tibil qulub, yang mana Nabi Muhammad adalah merupakan obat bagi hati kami, ya Allah. Wadawaiha, biar hati kami pada sehat semua, pada sembuh semuanya. Wa'afiyatil abdan, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, yang salawat tersebut itu menjadi kesehatan bagi badan kami. Wa'afiyatil abdan wa shifaiha, dan kesembuhan baginya. Wa nuril absar, jadi cahaya bagi mata kami, biar mata kami terang terus ya Allah sampai kami meninggal dunia dalam keadaan tetap bisa baca Quran, tetap bisa lihat kebaikan-kebaikan. Amin. Ala alihi washabihi wasallam. Itu sholawat tibil qulub. Atau salawat yang tadi, salawat Imam Syafi'i, kullama dzakaraka dzakirun wa kullama ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad selagi orang mengingatmu dan mengingat Nabi Muhammad, dan selama orang lupa padamu dan lupa pada Nabi Muhammad. Ini orang kan banyak yang ingat sama Allah, banyak yang ingat sama Nabi Muhammad, banyak juga yang lupa sama Allah, banyak juga yang lupa sama Nabi Muhammad. Nah, itu Imam Asy-Syafi'i punya sholawat seperti itu. Ya Allah, tuliskanlah saya bersolawat terus kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Selama ada orang yang ingat kepadamu, ingat kepada Nabi Muhammad, dan selama ada orang lupa kepadamu, lupa kepada Nabi Muhammad. Ini banyak banget hitungannya kan, gitu.
Atau salawat seperti yang biasa dipimpin Ustazah Khadijah kita ini. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad tanfariju bihil kurab tuqta bihil hawaij tunalu bihil raghaib husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya Allah, sampaikanlah salawat yang sempurna, sholli salatan kamil, salim salaman taman. Sampaikanlah pula salam kepada Nabi Muhammad dengan salam yang sempurna. Ala sayyidina Muhammadin alladhi, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad ini yang kayak apa nih? Tanhallu bihil uqad, yang dengannya yang ruwet-ruwet jadi lancar. Makanya salawat kamilah ini atau salawat nariyah ini jadi penyebab masalah-masalah ruwet-ruwet bisa jadi lancar tuh. Tanhallu bihil uqad, tanfariju bihil kurab, yang nyesek-nyesek nih bisa jadi lapang. Hati kita kadang nyesek, sumpek, biar pada bisa jadi lapang. Yang sempit-sempit biar pada bisa jadi lapang. Tanfariju bil kurab, tuqda bihil hawaij, yang dengan sebab Nabi Muhammad ya Allah, hajat-hajat kami engkau ijabah. Tuqda bihil hawaij, tunal bil raghaib, harapan-harapan kami, cita-cita kami engkau kabulkan ya Allah dengan berkat Nabi kami Muhammad. Tuqda bil hawaij bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam. Ya Allah, dengan sebab Nabi Muhammad karuniakan kepada kami akhir-akhir yang baik. Segala urusan biar happy ending, termasuk umur kita agar diakhiri dalam husnul khatimah. Yustasqal ghamam biwajhil karim. Ya Allah, Nabi Muhammad yang tengadah wajahnya dapat menjadi penyebab turunnya hujan. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Salawat ini ya Allah sebanyak bilangan kedipan mata, fi kulli lamhatin wa nafasin, sebanyak hembusan nafas, bi'adadi kulli ma'lumillah, dikali dengan makhlukmu ya Allah yang kau ketahui. Wow, banyak banget itu. Hitung salawatnya biar banyak gitu maksudnya. Itu salawat namanya salawat kamilah. Salah satu salawat yang saya senang bacanya namanya salawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini salawat. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada baginda kami Nabi Muhammad Al-Fatih lima ughliq, yang bisa ngebuka apapun yang tertutup. Saya minta kepada Allah biar ngebuka hati saya, biar ngebuka pikiran saya, biar ngebuka jalan rezeki saya, biar ngebuka jalan kebaikan saya, biar ngebuka jalan hidayah saya, biar yang baik-baik dibuka-buka sama Allah dengan berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, ada banyak orang-orang tuh ustazah yang nggak bolehin kita banyak-banyak baca sholawat. Katanya kalian jadi mengkultuskan Nabi Muhammad. Ini paling aneh nih, paling aneh nih. Bu, aman sholawat itu dibaca sebab menempatkan Nabi Muhammad sebagai makhluk. Bu, sholawat itu baru bisa jadi sholawat kalau kita mendoakan Nabi Muhammad biar dirahmati dan dicintai sama Allah. Itu sholawat. Sholawat
itu kita minta kepada Allah untuk memberi kepada Nabi Muhammad. Lah kok bisa mengkultuskan Nabi Muhammad? Mengkultuskan itu kan mengagungkan Nabi Muhammad sehingga menjadi seperti kayak Nabi Isa diagungkan oleh orang Nasrani, kan begitu ya? Itu namanya kan kultus tuh, kayak mendewakan, menuhankan Nabi Muhammad. Lah gimana mau menuhankan Nabi Muhammad? Loh, orang kita mintanya Allah buat merahmati Nabi Muhammad kok. Justru paling aman-amannya bacaan menurut saya, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Nah, kamu menempatkan Nabi Muhammad jadi siapa? Jadi manusia dong, jadi makhluknya Allah dong. Kita minta Allah merahmati Nabi Muhammad, kita minta Allah mencintai Nabi Muhammad, kita minta Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu artinya sholawat. Aman, bacaan paling aman. Teman-teman saudara sekalian, kita minta Allah, Sang Tuhan, Sang Pencipta kehidupan, memberikan kasih sayangnya, cintanya, rahmatnya, pengagungannya, kemuliaannya kepada manusia yang menjadi kekasih Allah dan kekasih kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mengikuti ini semua, mengikuti perintahnya Allah. Innallaha wa malaikatahu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka wahai orang-orang yang beriman, ikutlah dalam samudra solawat Allah dan para malaikat. Bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan ucapkan salam kepadanya. Maka kita pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Sampai-sampai para ulama bilang, Allah tuh gak pernah loh, Allah nggak pernah ngasih perintah yang sebelum ngasih perintah itu Allah ngasih tahu, aku melakukannya, para malaikat melakukannya, maka kalian aku perintahkan untuk melakukannya juga selain sholawat. Padahal Allah bisa aja, wahai hamba-hambaku, aku mengingatmu, malaikat mengingatmu, maka kalian ingatlah pada, atau aku menyebut namaku, para malaikat menyebut namaku, maka wahai sekalian hamba-hambaku, sebutlah namaku. Bisa aja, bisa aja. Tapi Allah tidak pernah melakukan itu kepada perintah-perintah yang lain yang ia lakukan dengan menceritakan tentang dirinya, kemudian segenap malaikat-malaikatnya, dan meminta kita untuk melakukannya juga adalah bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Allah cerita, aku kerjain, malaikatku kerjain, aku minta kamu buat kerjain juga. Apa itu ya Allah? Bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Makanya nggak masuk di akal saya kalau ada orang membid'ahkan solawat. Ya, gimana ceritanya sih, mikirnya gimana Pak? Kamu mikirnya gimana Bu? Kok bisa menganggap solawat itu bid'ah? Allah cerita aku kerjain. Allah cerita